Kalau ada rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ni mengatakan ekonomi Malaysia akan hancur kalau tak ada rakyat asing, kau sangat salah bro. Ya, kau sangat salah. Justru ekonomi kita mungkin yang akan hancur. RM15 bilion balik kampung. Terima kasih Malaysia. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun banyak hujatan, banyak caci makian ya, ramai juga lah netizen kita Indonesia ini yang tak terima fakta, selalu mencari keburukan negara jiran kita, yaitu Malaysia. Sementara orang-orang kita itu ramai yang masih bekerja di sana, mencari nafkah di sana. Bahkan ramai juga yang tak terima ketika orang Indonesia pergi ke Malaysia untuk bekerja lalu menceritakan fakta-fakta di sana. Malahan apa yang Malaysia dapat? Caci makian dari netizen Indonesia. Baru-baru ini rupiah Indonesia itu melemah drastis, geng. Apalagi yang kau sombongkan untuk para netizen Indonesia yang selalunya kau rendahkan negara jiran. Tapi faktanya, serendah-rendahnya rupiah Indonesia, terpuruk-puruknya Indonesia, Malaysia tetap bantu dalam hal ekonomi ini. Karena kenapa? Malaysia sangatlah sabar, mau menerima meskipun hujatan, tapi tetap beri kebaikan untuk Indonesia. Rupiah nyaris sentuh rekor terburuk. Krisis ekonomi semakin nyata. Rupiah melemah hingga 16.745 per dolar AS, mengalami depresiasi sebesar 3% tahun ini, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Kebijakan tarif impor 32% untuk Indonesia memperburuk tekanan ekonomi dan membuat investor khawatir. Penurunan harga komoditas unggulan serta ketidakpastian suku bunga The Fed semakin menekan nilai rupiah. Investor juga cemas dengan program Presiden Prabowo yang berpotensi membebani anggaran negara dan meningkatkan risiko fiskal. Rupiah kini berada di level terendah sejak awal pandemi dan mendekati titik krisis moneter tahun 1998. Akankah kita kembali menghadapi krisis ekonomi seperti tahun 1998 atau justru lebih buruk? Kenapa rupiah Indonesia telah menjunam kepada paras yang terendah di dalam 27 tahun? Dan sebab yang paling utama adalah satu sahaja, iaitu keyakinan pelabur merudum. Apabila keyakinan pelabur merudum, mereka akan start jual aset-aset di Indonesia. Dan kita boleh lihat nombor satu, pasaran saham di situ telah turun dengan mendadak. Pasaran di situ terpaksa memberhentikan trading untuk 30 minit semata-mata untuk meredakan selling pressure atau pressure menjual. Antara sebabnya adalah ianya adalah secara mendadak, dan ianya adalah secara tiba-tiba, dan ianya secara besar-besaran. Nombor dua, kita boleh lihat penjualan mata wang Indonesia, di mana apabila pelabur tak confident atau tak yakin kepada sesuatu ekonomi atau sesebuah ekonomi, mereka akan jual mata wang tersebut. Dan rupiah Indonesia telah menjunam ke paras yang paling terendah di dalam 27 tahun, sama seperti krisis kewangan Asia. Dan kenapa keyakinan pelabur telah merudum? Antara sebabnya adalah nombor satu, polisi kerajaan di situ, di mana mereka ingin belanjakan lebih banyak duit. Tetapi apabila ini berlaku, hutang kerajaan akan naik. Apabila hutang kerajaan naik, of course pelabur akan takut. Selain daripada itu, kita boleh lihat syarikat-syarikat besar di Indonesia telah diisytiharkan bankrupt. 2-3 bulan di dalam tahun ini, kita boleh lihat seramai 60,000 orang telah hilang kerja di Indonesia. Nombor 3, kita boleh lihat ada ura-ura perletakan jawatan untuk Menteri Kewangan di situ.
dan Menteri Kewangan di situ agak berpengalaman. Dan keempat adalah pengangguran. Apabila lebih banyak syarikat melepaskan staf, apabila rakyat di situ kurang duit, apabila mereka kurang duit, mereka kurang belanja. Apabila mereka kurang belanja, ekonomi akan start turun. Macam ni, kalau ada rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ni mengatakan ekonomi Malaysia akan hancur kalau tak ada rakyat asing, kau sangat salah bro. Ya, kau sangat salah. Justru ekonomi kita mungkin yang akan hancur kalau tak ada negara Malaysia, negara Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi. Ya. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab pendapatan negara kita terbesar nombor 2 ya, dari hasil tenaga kerja Indonesia yang ada dalam negara Malaysia, ada di luar-luar negara lain. Dari hasil devisa kita, itulah pendapatan nomor 2 terbesar selain dari pajak rakyat dan migas ya. Jadi kalau kau cakap Malaysia ni akan hancur kalau tak ada warga negara asing, justru kita yang akan hancur tau. Negara kita mungkin yang akan hancur. Jadi kita sangat bersyukur ada negara Malaysia ni menyediakan lapangan pekerjaan untuk kita ya, sehingga menghasilkan devisa untuk negara kita. Faham Kau kena belajar dulu, jangan asal cakap je, cakap Malaysia akan hancur kalau tak ada warga negara asing ya. Kita memang harus berterima kasih kepada negara Malaysia dan negara-negara lain tau. Kau belajar dulu bro. RM 15 bilion balik kampung, terima kasih Malaysia. Guys, lo semua pernah kepikiran gak sih? Kalau ekonomi negara sebesar Indonesia, yang katanya punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk teremnya keempat di dunia, ternyata diselamatin sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Nih ya, data dari Foket, bukan gue yang ngarang, bilang kalau pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia udah kirim duit balik ke tanah air sebanyak ringgit Malaysia 15,58 bilion dalam waktu cuma 9 bulan pertama tahun 2024. Gua ulang ya, 15 bilion. Itu nolnya banyak banget cuy, bukan 5.000, bukan 5 juta. Bilion bro. Dan Malaysia sekarang tuh jadi penyumbang terbesar buat ekonomi Indonesia dari sektor remitan alias kiriman duit TKI. Bukan Arab Saudi, bukan Taiwan, bukan Hong Kong, Malaysia. Negeri jiran yang dulu kita suka bercandain, sekarang malah jadi penopang ekonomi kita. Cuy, ini lucu atau sedih sih? Negara kita yang ngetata tapi anak-anak bangsanya malah harus kerja di luar negeri buat biar bisa makan, nyekolahin anak, bangun rumah, terus duitnya balik. Diklaim sebagai pemasukan negara. Yang kerja keras siapa, yang bangga siapa? Lagian lo bayangin deh, dalam 9 bulan, duit segede itu tuh bukan dari pejabat yang duduk manis di kantor ber-AC, tapi dari orang-orang yang kerja di ladang, pabrik, restoran, bersihin rumah orang. Mereka yang sebenarnya pahlawan devisa, tapi kadang masih juga dipandang sebelah mata. Gua nggak bilang kerja di luar negeri itu salah ya, tapi masa iya sih sampai segitunya kita ngandelin kiriman dari luar buat nutup ekonomi dalam negeri? Harusnya sih yang dibenerin bukan cuma soal kerja keluar, tapi kenapa di dalam negeri nggak bisa kasih hidup yang layak? Gua harap sih dengan angka segede 15 bilion ringgit ini, kita nggak cuma bangga doang, tapi mulai mikir juga, kapan ya Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri? Atau jangan-jangan selama ini kita udah terlalu nyaman ditopang orang lain? Oke, lanjut lagi ya brosis. Dan tahu nggak yang paling ironis, pemerintah suka banget tuh pakai istilah keren, pahlawan devisa. Tapi coba lo tanya, apakah para pekerja migran ini beneran diperlakukan kayak pahlawan? Coba deh cek di lapangan, masih banyak yang kerja tanpa cuti, tidur di tempat sempit, kadang gaji dipotong nggak jelas. Belum lagi kalau kena tipu sama agen-agen yang main kotor. Tapi begitu duit mereka nyampe ke Indonesia, boom, langsung masuk statistik ekonomi nasional. Langsung jadi headline, remitansi meningkat. Wah, tepuk tangan dong. Kita nih ya, negara yang suka jual mimpi tentang ibu kota Nusantara, tentang mobil listrik, tentang unicorn startup. Tapi kenyataannya masih harus bergantung sama kiriman duit dari mereka yang kerja nyuci piring, jadi buruh kasar, atau jaga toko di luar negeri. Iya lagi ya. Gimana nggak bikin ketawa sambil nangis? Coba bayangin, dalam 9 bulan, duit sebanyak 15 bilion ringgit, itu setara dengan kira-kira 150 bilion rupiah lebih. Dan itu pun belum termasuk yang ilegal yang nggak ketahuan datanya. Jadi artinya, kalau Malaysia batuk dikit aja, Indonesia bisa pilek bro.
Karena aliran uangnya ke kita gede banget. Dan ya, Malaysia yang selama ini suka kita ejek, bahasa lo nggak jelas, ternyata sekarang jadi tempat nyari duit paling realistis buat banyak warga kita. Ironi banget gak sih? Negara tetangga yang kita anggap ketinggalan justru bisa ngasih kerjaan yang bahkan di negeri sendiri pun nggak mampu sediakan. Terus kadang suka ada yang bilang, ya itu karena mereka nggak punya skill, makanya kerja di luar. Hello, justru karena mereka punya skill bertahan hidup, bisa adaptasi di tempat orang, dan kerja banting tulang. Betul. Lo bisa? Lo mau? Kita ini negara gede, tapi kadang kebanyakan gengsi, kebanyakan rencana, tapi minim implementasi. Yang disalahin rakyat melulu, tapi pejabatnya tidur di atas tumpukan proyek yang nggak jalan-jalan. Jadi brosis, sebelum kita tepuk tangan bangga sama angka 15 bilion ringgit itu, mending kita tanya dulu. Kita bangga karena apa? Karena rakyat kita kerja keras di negeri orang, atau karena negara kita gagal kasih mereka hidupan layak di rumah sendiri? Dan buat yang nonton video ini sampai akhir, lo semua harusnya bangun. Jangan cuma bangun dari tidur, tapi bangun dari mimpi palsu tentang ekonomi kuat, kalau kenyataannya kita masih hidup dari kiriman saudara kita di Malaysia. Oke, gaskun lagi brosis. Dan lo tahu apa yang paling ngeselin dari semua ini? Tiap kali ada berita kayak gini, yang disorot tuh angka. Tapi nggak ada yang ngebahas cerita di balik angka itu. Nggak ada yang ngebahas soal susahnya jadi TKI yang jauh dari keluarga, kangen kampung halaman, tapi tetap harus kuat demi kirim duit buat anak sekolah atau orang tua sakit. Yang dibahas cuma, oh ekonomi Indonesia terbantu. Gitu doang. Kayak mereka itu mesin ATM berjalan gitu, ya kan? Selama mereka kirim duit, semua aman. Tapi giliran mereka kena musibah, dideportasi, atau nggak dibayar gaji, langsung deh, nggak ada yang peduli. Negara diem, media sepi, netizen sibuk debat capres-capresan. Dan yang bikin gua makin tepok jidat, duit segede itu masuk ke Indonesia, tapi kenapa masih banyak jalanan bolong, rumah sakit antre sampai berjam-jam, sekolah roboh pas hujan dikit? Duitnya kemana, bosku? Jangan-jangan duit yang dikirim dari Malaysia malah nyangkut di meja pejabat yang kerjanya cuma rapat-rapat sambil ngopi-ngopi. Gua bukannya sinis ya, tapi realistis. Negara itu nggak boleh cuma bangga karena rakyatnya sukses di luar negeri. Yang lebih penting, negara harus bisa bikin rakyatnya sukses di dalam negeri. Masa ya, anak muda Indonesia cita-citanya pengen jadi TKI, bukan karena mereka nggak punya mimpi, tapi karena realita di kampung halaman itu pahit banget, bro. Betul. Lowongan kerja dikit, gaji kecil, biaya hidup mahal, pendidikan mahal. Padahal kita bukan negara miskin loh, tapi pengelolaan kita yang bikin miskin. Terus kita suka bilang, bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau tanya orang kampung, lo mau kerja di Jakarta atau di Malaysia? Jawabannya banyak yang milih Malaysia karena di sana hidupnya lebih pasti. Lo bayangin lebih percaya hidup di negara orang daripada negara sendiri. Itu bukan cuma tamparan, itu udah tinju mental. Jadi buat yang dengerin ini, entah lo di rumah, di kantor, atau lagi ngopi, gue cuma mau bilang, wake up. Jangan biarin negara ini terus bergantung sama keringat orang kecil yang kerja di luar negeri. Kita bisa lebih dari ini. Kita punya potensi, tapi harus ada keberanian buat benahin sistem. Jangan cuma bisa ngitung uang dari luar negeri, tapi nggak bisa nyiptain uang dari dalam negeri. Mantap. Dan terakhir, buat semua saudara-saudara kita yang kerja di Malaysia, lo semua keren. Lo semua tangguh. Lo semua layak dapat lebih dari sekadar sebutan pahlawan devisa. Karena tanpa lo semua, ekonomi negeri ini bisa lebih parah dari yang lo kira. Kalau lo ngerasa ini relate, jangan lupa share, biar makin banyak yang sadar bahwa di balik angka 15 bilion ada jutaan kisah perjuangan yang gak bisa dihitung pakai kalkulator ekonomi. Mau lanjut lagi ke versi yang lebih deep, bahas sejarah TKI dari zaman Orde Baru sampai sekarang? Gas aja, gue siap. Oke, kita gas terus ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih deep, lebih nusuk, biar makin kerasa nih sindiran manisnya. Lo inget gak sejak kapan Indonesia mulai ngirim warganya buat kerja ke luar negeri? Ini bukan hal baru, bro. Dari zaman Orde Baru, strategi kirim tenaga kerja udah jadi semacam jalan pintas buat nurunin angka pengangguran dan naikin devisa. Dulu tuh slogan pemerintah, Go International. Tapi maksudnya bukan ekspor teknologi, bukan ekspor budaya, tapi ekspor orang. Yes, orang. Kita manusia dikirim kayak barang dagangan, diiklankan, dikemas, dibikinin pelatihan kilat, terus dikirim ke negeri orang. Dan yang paling ironis, program ini berhasil.
Divisa naik, statistik bagus, pejabat tersenyum puas. Tapi yang menderita siapa? Ya rakyat. Rakyat yang harus ninggalin anak, pasangan, kampung halaman buat ngejar sesuap nasi di negeri orang. Dan ini terjadi bukan karena kita nggak mampu ciptain lapangan kerja sendiri, tapi karena pejabat lebih doyan bikin proyek mercusuar yang bisa diresmikan di TV daripada bikin kebijakan yang nyentuh rakyat kecil. Jalan rusak nggak dibenerin, tapi bikin jalan tol buat orang kaya. Sekolah negeri nggak dibagusin, tapi kasih insentif buat investor asing buka sekolah elit. Sementara itu jutaan anak muda nganggur. Dan solusinya, kursus jadi TKI. Bukan kursus coding, bukan kursus bikin bisnis, tapi kursus gimana cara ngepel, masak, dan jaga anak. Supaya bisa bersaing, bukan di pasar global, tapi di dapur majikan luar negeri. Dan sekarang, setelah 9 bulan aja udah masuk 15 bilion ringgit ke rekening Indonesia. Pertanyaannya, kenapa masih banyak warga yang nggak bisa makan 3 kali sehari? Kenapa rumah sakit masih minta deposit dulu sebelum obatin pasien? Kenapa orang masih mati cuma karena nggak mampu bayar BPJS? Lo lihat kan, ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini masalah prioritas. Kita punya duit, tapi duitnya nggak nyampe ke tempat yang butuh. Kita punya rakyat hebat, tapi pemerintah nggak kasih mereka panggung buat bersinar di negeri sendiri. Jadi bro, sis, mau sampai kapan kita jadi negara pengekspor rakyat? Sampai kapan kita bangga karena orang Indonesia sukses di luar negeri, sementara di dalam negeri, mereka nggak punya tempat buat berkembang. Indonesia tuh kaya bro, tapi kalau orang miskin yang kerja keras, sementara yang kaya cuma duduk manis nikmatin hasilnya, ya sampai kapanpun kita bakal stuck di situ-situ aja. Yang harus dibenahin tuh bukan semangat rakyat, itu udah kuat dari dulu. Yang harus dibenahin tuh sistemnya. Biarkan anak-anak kita tumbuh besar dengan harapan, bukan dengan rencana untuk kabur ke luar negeri. Kalau lo masih dengerin sampai sini, gua salut. Artinya lo peduli. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Lo mau jadi bagian dari perubahan? Atau lo mau terus nonton dari bangku penonton sambil ngetawain ironi yang makin hari makin absurd? Kalau lo siap, gue siap juga. Kita lanjut bahas akar masalah ini lebih dalam, dari politik dagang tenaga kerja sampai jaringan mafia perekrutan. Oke brosis, karena lo masih stay sampai sini, gue kasih lanjutannya. Sekarang kita bongkar bagian paling kelam. Siapa yang sebenarnya untung besar dari bisnis ekspor manusia ini? Siapa? Jadi gini ya, di balik angka 15 bilion ring itu ada segelintir orang yang ngantongin untung gila-gilaan. Siapa? Agen-agen tenaga kerja. Mereka itu kayak maklar nasib bro. Mereka rekrut orang dari kampung, janjikan kerja di luar negeri, kadang bilang gaji besar, kerja ringan, bisa nabung banyak. Tapi begitu nyampe sana, kerja rodi, gaji dipotong, paspor ditahan. Lo pikir ini kebetulan? Enggak, ini sistem. Dan lucunya sistem ini tuh dibiarkan. Kenapa? Karena semua dapat bagian. Agen dapat komisi, oknum pemerintah dapat setoran, bahkan kadang-kadang perusahaan di luar negeri juga main mata. Satu kepala, satu harga. Lo bukan manusia lagi, lo jadi angka di spreadsheet. Dan ini bukan cuma terjadi di Malaysia. Tapi Malaysia sekarang jadi sorotan karena jumlah TKI kita di sana udah gila-gilaan banyak. Di pabrik, di ladang sawit, di restoran, bahkan di rumah-rumah elit. Indonesia jadi eksportir resmi buruh murah buat negara tetangga. Dan kita dengan bangganya masukin itu ke laporan tahunan ekonomi nasional. Seolah-olah makin banyak rakyat yang kerja di luar negeri, makin sukses negara ini. Konyol banget gak sih? Coba lo pikir, kenapa nggak dibalik aja logikanya? Harusnya makin sedikit rakyat yang keluar negeri cari makan, makin bagus dong kondisi dalam negeri. Tapi di sini malah dibalik, makin banyak yang merantau, makin dipuji. Lah ini negara apa agensi outsourcing? Dan ya bro, jangan lupa, banyak dari mereka tuh pergi karena kepepet. Bukan karena ambisi global, bukan karena pengen cari pengalaman internasional. Tapi karena di kampung nggak ada kerjaan, harga sembako naik, dan pemerintah lokal cuma bisa kasih janji kosong. Sekarang gue tanya balik, kalau duit 15 bilion ringgit itu bisa masuk cuma dalam waktu 9 bulan, kira-kira berapa yang bisa dihasilkan kalau negara ini serius benahin industri dalam negeri? Buka lapangan kerja yang beneran, kasih akses pendidikan dan pelatihan yang layak, bikin sistem yang dukung wirausaha kecil. Gak usah muluk-muluk. Kasih rakyat lo kesempatan buat sukses di tanah sendiri, itu aja udah cukup kok. Tapi enggak, kita malah sibuk ngejar investor asing, ngemis investor datang, jual lahan buat tambang, bikin pabrik buat ekspor bahan mentah. Kayak negara kita ini cuma tempat cari untung, bukan tempat buat hidup layak. Jadi sekali lagi gue ulang biar jelas.
15 bilion ringgit. 9 bulan, satu negara besar, tapi harus ngandelin rakyat kecil yang kerja di luar. Dan kita diam aja? Enggak lah. Sekarang waktunya kita buka mata, buka suara, dan tuntut perubahan. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Wah, ini sangatlah tamparan pedas, geng, untuk Indonesia. Saya beri tambahan sedikit ya, satu kata aja. Cobalah Indonesia ini diberi kesempatan untuk menuju kesuksesan. Untuk membangun ekonomi rakyat itu pun sudah bagus. Karena masih ramai di luar sana orang Indonesia yang mempunyai skill lalu dipatahkan karena pajak. Siapa yang pernah mengalami atau pernah tengok hal macam ini, jangan cakap ini bohong, tapi ini real. Saya berharap itu akan terjadi di negara kita dan ekonomi kita akan lebih semakin berlanjut, dan kita juga tak lupa dengan Malaysia, karena berkah orang kita yang bekerja di Malaysia itu sangatlah membantu ekonomi Indonesia. Bukan hanya 1.000-2.000, jutaan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya ucapkan terima kasih Malaysia. Berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.